bertugas di BNN di bagian rehabilitasi sebagai bintang, dan saya sering dibawa keliling sama beliau mana-mana untuk memberikan penyuluhan terhadap bahaya narkoba. Bahkan ketika beliau dahulu sebagai kepala BNN di Batam Center, saya juga pernah mengisi materi di sana. Dan alhamdulillah beliau juga salah satu tokoh yang memberikan testimoni di buku saya yang berjudul Pun. Di dalam buku itu juga dimuat beberapa tulisan yang berbicara tentang Islam dalam memberantas narkoba. Saya juga tulis itu, ada bukunya dan sudah saya berikan kepada beliau. Insyaallah masih ada sampai sekarang Pak Tari? Masih Pak. Masih insyaallah. Kemudian ada senior saya di sini, Ustadz Dr. Ahmadi. Beliau dulu juga ketua komisi yang banyak terjadi di tengah-tengah juru dakwah. Materi dakwah kita terkadang tidak sinkron. Jadi mohon maaf kalau saya sering menyampaikan, kalau kita juru dakwah itu ibaratnya dokter. Kalau salah diagnosa, salah nanti akibatnya fatal. Kita ini dokter. Kalau orang sakitnya sakit perut, jangan dikasih obatnya sakit kepala. Ini perumpamaan, istilah saya bagi saya. Kalau orang itu sakit kepala, jangan dikasih obatnya sakit perut. Kalau begitu, penting dan perlu sekali para juru dakwah ketika turun di lapangan mengetahui medannya, mengetahui situasinya, mengetahui tempatnya. Kira-kira apa yang menjadi problem masyarakat di situ? Apa penyakit masyarakat yang paling dominan di situ? Itulah yang kita carikan jalan keluarga. Itulah yang kita bimbing mereka sehingga mereka tidak butuh terhadap persoalan yang ada di sekitar itu. Yang terjadi realita di tengah-tengah kita juru dakwah terkadang ini tidak kita lakukan sehingga kita salah mendiagnosa penyakit masyarakat. Di sana orang banyak perjudian, yang kita sampaikan tidak masalah itu, sehingga tidak berubah. Mohon maaf para ustaz semuanya, sudah berapa lama kita berdakwah dari ujung ke ujung? Apa perubahan yang sudah kita dapatkan dalam merubah karakter manusia? Walaupun hidayah itu datang dari Allah, tapi kita kan disuruh berusaha semaksimal mungkin agar usaha dakwah itu tetap jalan dan bisa diterima dan bisa berubah masyarakat. Seni dalam berbicara, mungkin ada yang boleh mengatakan public speaking. Seni berbicara ini penting. Kenapa? Karena ketika berada kita di suatu tempat, ketika bahasa kita tidak dikenali mereka, habis pun suara kita berdakwah di situ, berceramah di situ, tidak bakalan masuk ke hati mereka. Kenapa? Mereka tidak memahami bahasa kita. Maka sampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah mereka mengerti. Kalau kita di bumi Melayu ini, pakailah bahasa-bahasa yang sederhana saja, yang mudah dimengerti. Tak usah terlalu ilmiah, terlalu tinggi-tinggi, tak usah. Kecuali ketika kita mengadakan seminar yang audien kita S2, S3 di situ, ada profesor, doktor di situ, boleh kita memakai istilah-istilah ilmiah. Nah, ini juga banyak terjadi di lapangan. Ini mohon maaf sekali lagi, mentang-mentang kita udah S2, S3 ini, bahasa yang kita pergunakan ini masyarakat umum, orang-orang tua, orang-orang mohon maaf, orang-orang di kampung dan dahulunya, mereka nggak paham dengan istilah eksistensi. Kemudian bahasa-bahasa ini lain tidak paham. Kalau begitu, pesan yang kita sampaikan tidak akan pernah masuk ke dalam hati mereka. Maka pakai bahasa-bahasa yang mereka mudah mengerti. Kapan perlu di Melayu ini, pakai logat Melayu. Nah, mana? Kan begitu. Bahasa-bahasa Melayu gampang. Saya di radio juga begitu. Saya pakai bahasa orang NU, tinggalkan NU dulu. Silakan keluar, silakan berdakwah. Ini saya akan diterima oleh semua orang. Nah, kalau ini kita lakukan kadang
punya pendirian. Gitu ya. Beda. Ini dakwah. Dakwah itu bukan hanya untuk sekelompok umat, untuk sekelompok orang, tidak. Dakwah itu adalah untuk seluruh manusia. Maka oleh karenanya jangan pisahkan, jangan dikotak-kotakkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Ketika kita berdakwah, kita membawa baju kita, apalagi yang di sana adalah jemaah kita, notabene adalah orang Muhammadiyah, kita bawakan NU kita. Atau sebaliknya, jemaah kita orang NU semua, kita pakai cara Muhammadiyah, pasti tidak akan diterima orang. Maka belajarlah kita kepada Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Maliki. Bagaimana mereka saling menghargai dengan perbedaan. Itulah PEB. PEB itu adalah pelangi. Berbeda tapi tidak menjadikan perbedaan itu kita menjadi kecil. Malah dengan perbedaan yang banyaknya warna itu akan menjadi indah, dan keindahan itu dapat kita nikmati bersama. Itu PEB. Nah, kemudian setelah materi, ada hal-hal yang kita hadapi di sebagian teman-teman kita, barangkali mungkin yang baru-baru, grogi menghadapi masyarakat, grogi menghadapi orang banyak. Nah, ini faktor penyebabnya karena ketidaksiapan tadi, mental. Maka mental kita perlu kita perkuat. Bagaimana caranya? Yang pertama, sadarkan diri kita dengan izin Allah. Jangan lupa bahwa sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau Allah tidak kita ikutkan dalam usaha kita, hasilnya akan sia-sia. Maka ketika kita berdakwah, kita yakinkan diri kita bersama Allah. Allah akan berkata, berhusnuzon kepada Allah. Dan tentu dengan doa-doa kita. Doa itu Bapak Ustaz semuanya sudah paham. Mungkin dengan mengatakan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lain-lain sebagainya. Banyak doa. Nah, dengan mengikut sertakan Allah ke dalam kegiatan kita, aktivitas kita, insya Allah hati akan menjadi tenang. Kalau hati sudah tenang, insya Allah apa yang akan kita sampaikan nanti akan bisa lancar. Grogi, merasa tidak percaya diri, itu hilangkan jauh-jauh. Banyak orang semuanya. Ketika hati sudah naik mimbar, ini yang baru-baru yang belum nyaman kali. Kalau di sini nggak ada di sini. Di tempat tadi nggak ada, mungkin di tempat lain. Baru naik ke atas mimbar, dia sudah gemeteran duluan, udah gempas cepat itu. Itu mimbar itu bergoyang Bapak, gemetar dia. Setelah selesai saya tanya, kenapa? Grogi saya Pak. Itu ada pejabat di bawah, ada guru saya di bawah, ada teman saya. Ini salah satu akibat karena dia merasakan bahwa dirinya tenang di hadapan orang lain, padahal sebetulnya tidak. Nah, salah satu untuk menghilangi rasa grogi, rasa tidak pede tampil di depan umum, maka hilangkan perasaan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini adalah satu. Yang membedakan kita antara satu dengan yang lainnya adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak semuanya, ketika kita sampaikan materi dengan cara yang menyentuh, kemudian tepat sasarannya, insya Allah dakwah kita akan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Itu barangkali mungkin yang bisa saya sampaikan.